Terima kasih, Kri. Saya buka materinya dulu ya. Ini. Ini terakhir ya. Kita mau lihat ini. Ini sangat menarik. Nah, ini masalah pencipta dan versus pencipta-pencipta. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat dasar pemikiran ES ini ya. Dia ambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Kata pencipta. Itu dari kata Ibani Boureka. Saya cek semua ya. Tapi di dalam leksikal Sumeri ini tertulis bara. Memang saya cek di interlinear juga strong itu muncul di dalam konteks Pengkhotbah 12 ayat 1 itu boreka. Boreka itu asal katanya di dalam leksikal Sumeri itu bara. Nah, ini hal yang menarik itu ini ES tidak melihat itu yang bentuknya itu ya, verb, call, participle, maskulin, plural, plural. Nah, itu yang saya apa ya, bold jadi hitam ya, maskulin, plural. Di ES tidak ada ini. Ini saya tambahkan ya, konstruk atau second person maskulin, singular. ES hanya mengambil maskulin jamak. Dia tidak lengkap ya, maskulin jamak dan menafsirkan bahwa memang Elohim Yahweh menunjuk kepada kejamakan plural. Dia akui itu. Konteks itu bukan tunggal tetapi jamak. Jadi pencipta-pencipta. Ya, jadi diterjemahkan pencipta-pencipta. Jadi jamak itu ya. Dan menuduh bahwa kata ini itu boreka itu dijadikan basis dari kaum Trinitarian itu ya. Itu salah ketik. Jadi ini tuduhan dari ES. Bahwa Pengkhotbah 12 ayat 1 itu terjemahannya pencipta-pencipta, jadi bukan tunggal pencipta, itu dia katakan itu menjadi dasar, salah satu dasar dari kaum Trinitarian untuk membuktikan bahwa Elohim YHWH itu jamak. Sehingga menurut ES bahwa kata Ibrani tersebut harus ditafsirkan sebagai tunggal, bukan jamak. Nah, ini menarik sekali ya. Walaupun jamak. Nah, ini ya. Alasan ES sebab di dalam ayat yang ketujuh, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 itu God, itu Ha Elohim. Ya. Itu tunggal. Ya, kalau saya baca ayat 13 ayat 14-nya dari Pengkhotbah 12 ayat 1 juga itu tunggal. Ya, karena Ha Elohim yang di atas itu tentang penciptaan. Nah, sekarang itu loncat jauh, cukup lumayan jauh ya. Itu menekankan tentang pencipta, pencipta ya. Jadi pekerjaan. Nah, yang di bagian bawah ini menekankan tentang proper teologi, tentang God atau Ha Elohim. Itu tunggal. Jadi ini agak bulat ini ya, blunder ya, ES dalam memberikan penafsiran. Nah, bagus Pak Iwan sudah mengikuti itu ya. Apa sudah sampai belajar kritik teks itu ya? Karena saya pernah Sudah mau, belajar, Pak. sudah belajar kritik teks, Pak Iwan? Sudah Pak, sekarang lagi pelajaran itu Pak. Intertekstual kan juga ada kritik teksnya Pak. Ya, dulu saya belajar dari Troget Booker dari Jerman ya.
Ya, dia mengajar saya pengalaman waktu studi itu ya. Di saya tidak dapat di Bachelor of Theology yang 4 tahun kuliah, tapi saya dapat pada waktu STH ya tentang kritik teks, kemudian word study itu semua dapat di STH dan Troget Buker yang ngajar ya. Ini dari Badan Misi Weg Jerman dia ngajar. Memang dia hebat di dalam bidang bahasa ya, khususnya bahasa bahasa semistik. Jadi saya belajar dari beliau ya. Nah, sekarang kita mau bedah ya tafsir dari ES ini karena ini hal yang sangat menarik. Saya kurang tahu Pak Iwan PB atau PL itu kritik teks. Pak Dua-duanya, Iwan? Pak. Ya? Oh, dua-duanya Dua-duanya, ya. Pak. Oh iya PLP, bagus ya, lengkap. PLPB, Pak. Iya, Sekarang bagus. lagi nyampe ke alusi, Pak. Oh iya iya. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang dikemukakan ES ini yang tadi saya katakan blunder ya. Ini masalah interpretasi ya. Khususnya kita fokus ke pencipta-pencipta di dalam konteks Pengkhotbah 12 ayat 1 yang berasal dari kata bara, ya, pencipta pada dasarnya jamak ya. Itu ada plural majesty itu. Plural majesty ya, kemegahan, keagungan itu kan kebesaran. Makanya ditulis dalam bentuk jamak. Jadi bukan masalah jamak dalam pengertian ada dua pribadi atau lebih atau tiga ya. Kalau Tritunggal kan tiga ya. Tapi kalau di dalam konteks ini terkait dengan bara sebagai apa pencipta itu plural majesty, majesty ya. Itu berbicara tentang kemegahan, keagungan, kebesaran itu dalam bentuk jamak atau tak tertandingkan dengan apapun. Itu benar dalam bentuk jamak. Ya, jadi bagian ini bingung dengan fokus ke Tritunggal, tetapi dia tidak lihat konteks ketiga ketika muncul kata ini. Ya. Jadi bukan jamak dalam pengertian dua, Elohim Yahweh itu ya. Karena menekankan itu, yang ditekankan kan bukan masalah, bukan masalah apa ini, plural dalam pengertian dua pribadi atau tiga pribadi. Tidak menekankan itu, tetapi kemegahan atau keagungan itu ya. Jadi di sini terlihat sangat amat mengerikan interpretasinya. Ya saya kategorikan mengerikan. Ya. Ini menekankan tentang kebesaran Allah Yahweh. Nah, kemudian sekarang mengapa ada second person masculine singular? Bagian ini sama sekali tidak ditafsirkan oleh ES. Yang jadi pertanyaan, apakah ES menghindari ini? Mengapa ada second person masculine singular? Nanti Pak Iwan yang sudah belajar kritik teks itu, coba teliti juga ini. Ya, kalau kita sudah belajar sampai ke kritik teks, itu kan bukan hal yang mudah, itu kan hal yang sulit ya, kalau sudah sampai ke kritik teks. Dan kritik teks ini bukan dalam terjemahan. Kan kritik teks kan dalam bahasa asli. Iya Pak Iwan. Iya, betul, Pak. Nah Justru itu itu Pak. saya butuh Bible Walk itu, Pak. Nah, betul betul ya. Jadi kritik teks ini di dalam bahasa, dalam teks-teks asli, baik Ibrani maupun Yunani, ya Hebrew maupun Greek. Nah, mengapa yang jadi pertanyaan ini, mengapa di dalam kata bara ini atau baureka itu dari konteksnya, ya, tapi asalnya dari kata bara ini, kok muncul second person masculine singular? Dan ES menghindari ini.
Wah, ini kan jadi masalah ini, ya. Mengapa dia harus menghindar? Ini kan berbicara tentang second person, ya, pribadi yang kedua, maskulin, ya, tetapi singular. Mengapa ada pribadi yang kedua? Kemudian dia singular. Ini yang menarik, ya. Dan justru dihindari oleh S. Dia nggak mau menekankan ini kok ada ya. Itu kan apa ya? Ada garis miring itu ya. Kalau di teks aslinya ada garis miring itu ya. Ini ada sesuatu yang sembunyikan ini, ya. Jadi kita lihat. Jika diperhatikan mengapa tercatat second person masculine singular. Sebab bagian ini menekankan tentang itu kata yang di atas tadi ya, di dalam konteks itu kata Boreka itu ya, pencipta-pencipta, dua pribadi. Makanya bukan satu. Maka ini versus ya, pencipta, pencipta, pencipta. Jadi pencipta-pencipta itu ada dua pribadi di sini, tapi dia tunggal. Dua pribadi berarti bukan dua Allah, melainkan Allah memiliki satu hakikat. Tapi di dalamnya kan ada pribadi. Ya, di dalam dua pribadi. Jadi mengapa muncul seperti ini? Rupanya ES ini di dalam kemudian melihat tentang masalah penciptaan ini, dia menolak Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, di mana Yesus sebagai pencipta. Bapa menciptakan, Yesus menciptakan. Dia menolak itu. Karena kata logos itu kan dia tidak menafsirkan bahwa itu menunjuk kepada pribadi, menekankan kepada pribadi, yaitu pribadi yang kedua, logos itu. ES kan menolak itu, sehingga dia tidak mau menginterpretasi bahwa Yohanes pasal 1 ayat 3 itu terkait dengan Yesus yang menciptakan. Yang menciptakan Unitarian ajaran ES itu hanya Elohim Yahweh itu. Jadi Yesus bukan pencipta. Logos itu bukan pencipta. Hanya ada satu pencipta. Jadi kan menarik ini ya. ES seringkali membuat blunder di dalam interpretasi. Ya. Jadi kata pencipta-pencipta itu apa benar di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Itu dari teks Ibrani ya. Itu pencipta-pencipta. Iya benar itu pencipta-pencipta. Tapi bukan berarti ada dua pencipta. Oh, sorry ya. Dua Allah ya. Bukan dua Allah. Melainkan ada dua pribadi yang menciptakan. Yesus ada di dalamnya. Itu ya. Dikonkretkan dengan interpretasi dari Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga kan. Coba tolong Krie bisa bacakan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ya, ini praeksistensi dulu ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tolong Krie ada? Ada Bapak. Nah, tolong baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, terima kasih Krie. Jadi ini logos kan yang menciptakan. ES tidak mau terima bahwa Yesus adalah pencipta. Karena bagi ES, logos itu bukan pribadi di dalam penafsirannya. Ya. Tetapi itu firman yang dari Allah. Ya. Logos itu firman yang dari Allah. Ya. Jadi menyatu dengan Allah. Bukan dua pribadi, ada Bapa, ya. Kemudian ada logos, ya, seperti Yohanes 1 ayat 1.
ES tidak mau menerima interpretasi itu, ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya di dalam ayat yang ketujuh, ya, dari Pengkhotbah pasal 12 tadi. Ada kata Elohim tadi, ya, dalam bentuk maskulin. Nah, saya langsung cek lagi nih, ya. Saya selalu menggunakan eh, referensi yang mumpuni, ya. Saya ambil dari word origin ini, ya. Ini Elohim dalam bentuk maskulin. Memberikan pengertian yang pertama, Tuhan adalah pengertian umum. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, namun secara khusus digunakan dalam bentuk jamak. Ya, demikian terutama dengan ada kata sandang di situ, ya. Ya, kalau orang belajar bahasa Ibrani, ya, tahu kata sandang. Untuk merujuk pada Allah yang maha tinggi. Yaitu tadi yang plural majesty, ya. Ini kata Elohim kan dia tidak tunggal tetapi dia jamak. Dan itu menekankan tentang plural majesty. Ya, maha tinggi, maha besar, ya. Itu bagian kedua dari di dalam word origin. Kemudian yang ketiga kadang-kadang diterapkan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak berwenang. Ya, berwenang dalam pengertian di sini konteksnya di sini kan Elohim itu. Ya, akhiran im aja jamak, ya. El itu kan jamak, ya. Kalau kita belajar teks-teks asli PL itu, ya, terkait dengan Allah, ya. Itu kan jamak, itu tunggal, tapi yang jamak kan itu ke Eloah, itu jamak, ya. Tapi bagian yang ketiga ini kadang-kadang diterapkan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini pihak berwenang yaitu Elohim harus dihormati karena dia maha tinggi, dia pencipta. Dan terkadang dalam bentuk superlatif. Nah, ini superlatif kan tingkat perbandingan dalam tata bahasa yang menunjukkan kualitas paling tinggi atau paling ekstrim di antara tiga atau lebih. Nah, ini word origin lagi, ya. Jadi melalui penelitian yang dikemukakan di atas, maka jelas sekali bahwa di dalam interpretasi ES melakukan blunder dengan keyakinannya. Jadi lihat tuh, ya, kata Elohim itu, ya. Kalau kita simpulkan berdasarkan word origin ini, ya, ini saya terjemahkan semua dalam, harusnya dia Yunani Inggris, ya. Saya yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Eh, Di dalam ayat yang ketujuh muncul Elohim. Kemudian kalau kita cek juga ayat 13 ayat 14 dalam pengkhotbah itu, saya sudah cek, ya, dalam teks asli itu juga menekankan tentang Elohim. Dan saya juga cek di William Van Gemeren, khususnya di dalam eksegesisnya tentang satu kata Ibrani ini, Elohim, ya. Itu Hebrew Inggris juga. Saya juga cek hal yang sama, ya, tapi dia tidak, Van Gemeren tidak menjelaskan seperti yang tercatat di dalam word origin ini, ya. Dia menekankan tentang Elohim sebagai sesuatu yang besar, Allah yang maha besar, atau di sini di dalam word origin itu Allah yang maha tinggi, ya, Allah yang maha dahsyat. Jadi tidak ada bandingannya, ya. Itu itu disebut di dalam word origin ini sebagai kualitas yang paling tinggi karena dia pencipta. Jadi kita lihat ini, ya. Ini bagian yang sangat penting tetapi salah menafsirkan. Padahal di atas kita lihat dia menuduh justru kelompok penganut Tritunggal itu menggunakan pengkhotbah 12 ayat yang pertama ini. Karena ada kata pribadi-pribadi terkait dengan penciptaan. Dan itu terkait dengan penciptaan pribadi-pribadi, ya. Jadi ini bagian pertama. Ini harusnya bagian kedua, ya. Ini, ya.
Nah, sekarang ES yang menarik di sini, ES kemudian merujuk juga kepada terjemahan. Ya, saya kembali, Pak Iwan lagi hangat-hangatnya belajar kritik teks ya. Menarik sekali ya, ini S2 belajar kritik teks. Saya di S1 ya, STH belajar kritik teks. Nah, sekarang dalam terjemahan ES pertama menggunakan Septuaginta. Ya, jadi Ibrani, Hebrew menjadi Greek ya. Dia dia memang menyebut tahun-tahunnya ya. 300 sebelum Masehi, ah, kemudian selesai tahun 100 Masehi. Dari 100 sebelum Masehi. Jadi lama ya mereka menerjemahkan. ES sangat yakin bahwa 70 ahli, 70 orang ini ya, ahli teologi dan bahasa. Ya, 70 orang ini para Yudaisme, orang-orang Israel ya, beragama Yahudi yang jumlahnya 70 orang. Dengan keyakinan monoteisme tidak akan mungkin salah. Ya, ini soal terjemahan ya, tidak mungkin salah ya. Dari Ibrani ke Yunani. Apakah ada yang sudah belajar bahwa Septuaginta pun ada kelemahan, namanya terjemahan. Jadi terjemahan kadang keliru ya. Saya ingat benar ketika Kejadian pasal 1 ayat 26, marilah kita menciptakan. Kata kita itu kan ada pakar juga hebat dalam bahasa Ibrani yang menafsirkan kata kita itu kan jamak. Pertama benar. Tapi itu terkait dengan sidang. Ya, disebut sidang ya oleh penafsir. Disebut sidang antara Allah dan malaikat. Itu tafsirannya. Mungkin Pak Anton sudah dengar Pak Iwan. Eh, ini ada Sipa Helut Roy. Ya, mungkin sudah dengar. Ada yang tafsirkan ke situ. Ya, jadi ditafsirkan itu bahwa bukan Tritunggal, kata kita itu jamak menunjuk kepada Tritunggal, tidak. Tapi menunjuk kepada Allah yang berunding atau conference dengan para malaikat untuk menciptakan. Nah, ini kan penafsiran seperti ini juga blunder, ya. Ada teolog yang menafsirkan ini dan itu saya lihat sudah di apa ya dibantah oleh beberapa hamba Tuhan, ya. MYM, ada Pak siapa lagi ya, Pak Esra, ya, kata kita itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Septuaginta aja bisa salah. Dalam pengalaman saya mengajar, saya pernah mengajar tentang tafsiran Perjanjian Lama. Cukup tebal, ada diktatnya di saya dalam bentuk diktat tebal sekali ya. Saya kurang tahu Pak Iwan sudah punya itu, di saya sudah ada itu, ya. Saya kemudian print dalam bentuk diktat yang cukup tebal. Itu khusus penafsiran PL ya. Dan itu dibahas itu kitab-kitab yang serumpun itu ya, semistik itu ya. Dibahas kalau kita ingin menafsirkan, menafsir dari PL, kita bisa membuat word study terkait dengan bahasa semistik. Karena ditulis dalam bahasa Ibrani, nah kita bisa ke bahasa Aramaik, bisa bisa juga ke bahasa Arab, ya. Kan sama-sama itu semistik, ya. Tetapi apakah bahasa Aramaik, ya, ada itu bahasa asli, tapi sebagian kecil di dalam PL. Tapi ada yang menerjemahkan ke dalam seluruh, diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa Aramaik. Ya. Jadi ada beberapa kitab ketika saya memberikan apa ya perkuliahan karena saya ditugaskan untuk mengajar. Ya, jadi saya cari materi-materinya, ya sumbernya itu kan referensinya itu yang saya cari.
Itu paling penting ya. Kita salah referensi, keliru juga nanti kita mengajar. Jadi kalau ES menekankan bahwa tidak ada kekeliruan, dia katakan tidak akan mungkin salah dari Ibrani ke Yunani yang dikerjakan oleh 70 orang ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Nyatanya kalau kita selidiki ada kesalahan. Jadi ini ES kan blunder di sini. Ya, melakukan blunder. Kita lihat di sini ya. Nah, dia mengaitkan itu. Pengkhotbah 12 ayat 1 bahwa pencipta bukan jamak melainkan tunggal yang merujuk kepada, nah itu ya, saya buat singkat ya, itu Elohim Yahweh, EY itu ya, Elohim Yahweh. Ya. Jadi ES ini katakan tidak mungkin salah. Terjemahan dari Septuaginta, ya. PL, Ibrani dijadikan Yunani. Tidak mungkin ada salah. Tapi kenyataannya salah. Ya. Saya belajar sendiri dengan meneliti referensi, ternyata ada kesalahan. Ya. Kalau kritik teks, saya kurang tahu sudah di Pak Iwan nanti sudah di kitab Markus itu juga seru itu ya, kritik teks dalam kitab Markus itu ya. Pasal terakhir itu ya, menginjak ya itu. Ah itu ya, itu juga jadi rame itu ya. Ini hanya perbandingan aja. Tapi kita lihat di sini ya. Jadi untuk menguatkan interpretasi dari ES, dia menggunakan Septuaginta. Ini ES, dia gunakan Septuaginta. Dan dia katakan tidak mungkin salah. Tapi dalam kenyataannya terjadi kekeliruan juga di dalam interpretasi. Jadi kata jamak itu ditafsirkan secara absurd. Ya, bukan secara konkret, tetapi absurd. Jadi ini masalah. Jadi dia menggunakan Septuaginta. Yang kedua, dia menggunakan pelbagai terjemahan dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam penelitian ES, ini dia lakukan word study, dia mengatakan hanya terjemahan Young, ya, tertulis creators, ya. Sedang terjemahan-terjemahan yang lain seperti King James Version, New King James, New American Standard Bible, NIV, dan lain sebagainya. Kalau mau lihat ini mudah aja itu, cari bukunya. Lah, Pak Iwan kan lagi getol ya dengan kritik teks ya. Tapi itu kritik teks kan di dalam teks asli ya. Kalau ke word study itu biasanya terjemahan dan terjemahan yang di word study itu dalam bahasa Inggris semua. Kalau mau cari apa referensinya, beli aja itu apa Strong Exhaustive Concordance. Oh, itu bukunya besar, tebal ya, besar bukunya. Lebih lebar dari HVS. Ya, lebih lebar, kemudian ya mungkin lebih panjang dari HVS. Itu bukunya sangat tebal. Nah, ini untuk word study tetapi di dalam teks terjemahan bahasa Inggris. Nah, ES di dalam hasil word study-nya dia katakan hanya Young yang menggunakan pencipta-pencipta. Tetapi yang bahasa Inggris lain itu semua menggunakan creator, creator, tunggal, ya. Sehingga kita lihat terjemahan dari Young ini ya, kesalahan ini. Inilah asumsi yang dikatakan oleh ES demi memperjuangkan doktrin Unitarian. Jadi dia word study. Dan dia temukan di bagian yang kedua ya bahwa hanya di Young ini yang menggunakan bahasa Inggris creators. Ya, yang lain tidak. Ya, ya dia sudah bergelar doktor kan. Ya dia apalagi banyak menulis dia banyak buku yang dia tulis ya. Berani dia, berani ya. Tapi kita lihat di dalam word study aja, kita lihat di sini
Ini menarik, ini apa yang dilakukannya. Apakah terjemahan dalam bahasa Inggris bisa keliru atau bahasa di dalam Septuaginta aja bisa keliru. Di dalam bahasa Inggris juga bisa keliru. Kalau terkait dengan Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, harusnya kan itu yang benar Yong, creators. Kan jamak, pencipta-pencipta. Ya, bukan creator. Hanya tunggal aja, tidak kan? Jadi terbalik ES ini. Yang di bagian awal tadi, itu dia katakan itu pencipta-pencipta dari teks asli ya. Dari bahasa Ibrani. Dia katakan itu pencipta-pencipta. Tapi ketika dia word study, dia berubah. Dia tidak konsisten. Ya. Jadi dia menyalahkan terjemahan Young. Mungkin karena ketika dia word study, dia melihat yang terjemahan lain di dalam bahasa Inggris itu lebih menggunakan creator. Dan ini cocok dengan Unitarian. Sehingga dia menggunakan yang lebih banyak, yang lebih dominan. Nah, ini seperti sistem demokrasi. Ya, dia menggunakan cara berpikir seperti itu. Pokoknya yang lebih banyak itu yang harus terbenar, yang terbaik. Jadi keliru. Padahal di atas dia jelas-jelas lihat ya pencipta-pencipta ya dari teks aslinya ya. Jadi ini menarik ini ya. Nah, sekarang ini saya sudah langsung ada berbau counter di situ ya. Bagian yang counter terhadap interpretasi ES. Ya, lihat ya blunder lagi ya. Sebab saat ia menegaskan tentang itu kata Ibrani ya, Boreka, ia menegaskan bahwa terjemahannya harus pencipta-pencipta. Ya, mengapa dikatakan itu? Karena dalam bentuk plural. Kata ini dalam bentuk plural. Ya, tetapi tetap adalah tunggal. Jadi penafsiran interpretasi ES tetap tunggal, padahal bentuk plural. Sebenarnya kita melihat jelas bahwa itu kan plural majesty. Tadi saya sudah katakan. Tapi ini kembali dia katakan tunggal. Tetap harus tafsir tunggal. ES tadinya mengungkapkan bahwa tunggal pada konteks plural majesty. Sehingga tidak menekankan tentang kejamakan. Nah, ES mengabaikan ayat 1 di dalam pengkhotbah ya. Bahwa kata Ibrani Boreka tertulis maskulin plural. Nah ini saya tulis lagi ya. Konstruks second person maskulin. Bagian ini menegaskan adanya plural. Juga plural dalam pengertian itu ya. Plural majesty. Juga menegaskan perihal second person maskulin singular. Pribadi kedua maskulin tunggal. Ini kan second person maskulin singular. Singular tunggal kan. Sebab menegaskan perihal hakikat. Ya. Kalau dia tunggal kan menekankan hakikat. Tapi ada second person. Itu menekankan tentang pribadi. Berarti ada dua pribadi saat penciptaan, tetapi memiliki satu hakikat. Ini yang ES tidak melihat. Sama sekali dia tidak melihatnya. Jadi harus ditekan dua ini ya. Maskulin plural construct, kemudian strap garis miring. Atau ya, second person maskulin. Ada plural, ini saya tekankan di sini ya. Ada plural itu menunjuk kepada plural majestic. Bukan dua pribadi. Tetapi bukan berarti mengabaikan tentang masalah pribadi di sini. Mengapa bukan mengabaikan pribadi? Karena ini ada second person masculine singular.
Dia pribadi kedua, maskulin tunggal. Ya. Tunggalnya itu adalah hakikat. Second person ini pribadi yang kedua. Nah, ini sesuai dengan tadi Yohanes 1, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Nah, ES ini blunder di sini ya. Jadi dia tidak melihat. Jadi kalau kita hanya mengikuti presentasi dia di YouTube tanpa kita cek, karena dia seringkali tidak seperti yang saya tulis ini ya di dalam e-counter ini, ya saya tulis semua itu ya, maskulin, plural, konstruk, second person maskulin, saya tulis semua. Sekalian dengan interpretasinya, ES nggak mau itu, dia menghindar. Ya, mungkin kalau dia masuk di kelas, nah kita bisa bertanya ini ya, mengapa maskulin plural konstruk atau second person maskulin singular ya. Jadi ada dua di sini ya, ada plural kemudian ada singular juga. Mengapa terjadi seperti ini? Dan itu kan teksnya teks asli. Jadi makin jelas ya betapa ES coba membela Unitariannya ya, tetapi keliru dalam interpretasi. Ya, jadi dia eh, lebih menekankan Unitariannya, kemudian mengambil bagian-bagian dari firman Tuhan untuk menafsirkan sesuai dengan Unitarian, doktrin Unitarian. Nah, ini ES ini ya. Nah, ini yang keempat. Menurut ES menegaskan tentang, ini bagian yang keempat, ini kecerdasan. Nah, ini juga kelihatan sederhana, tapi kalau kita mendalami ini serius ya. Menurut ES, teolog masa kini atau sekarang lebih cerdas. Nah, ini penekanan itu kata lebih cerdas dari teolog masa lampau. Tadi dia bahas teks atas. Ini dia tuduh ya. Mengapa lebih cerdas? Sebab teolog masa sekarang memiliki banyak referensi yang telah tersedia. Ya, dia beri contoh, dia punya berbagai apa ya teks-teks dalam Yunani, Ibrani, ya dia punya cukup lengkap. Ya. Sehingga dapat digunakan secara maksimal karena referensinya kan banyak untuk buat semacam studi banding itu ya, word study ya. Ketiga, meneliti. Khususnya dia kaitkan dengan proper teologi. Ya. Jadi ini kata yang lebih cerdas ini menggelitik saya ini. Ya. Mengapa? Karena dia menekankan tentang teolog masa lampau itu. Itu menunjuk kepada siapa? ES sebenarnya sedang menyerang dan meremehkan para bapak gereja. Karena menurutnya tidak memiliki referensi seperti masa sekarang yang akibatnya bisa terjadi salah interpretasi. Ya, ini ujungnya kan interpretasi. Tapi basis dalam interpretasi itu referensinya ya cukup komprehensif. Nah, bagaimana sekarang kita menanggapi ini? Ya, ini bagian-bagian ini saya minta untuk kita share ya. Siapa yang bisa menjawab perspektif ES ini? Ya. Jadi dia menekankan mengapa lebih cerdas karena berdasarkan referensi. Yang jadi pertanyaan, apakah banyaknya referensi itu menjadi jaminan? Ya, memang dibutuhkan banyak referensi. Saya aja terus beli referensi kok. Ya, kalau bilang referensi ya sudah terlalu banyak. Saya kan barusan ditawarkan ya 10.000, 10.000 lagi itu referensi. Ya, tapi bisa dalam bentuk AI, apa AI ya. Nah itu ditawarkan 10.000.
Ya, 2.500.000 sudah ditawarkan, tapi saya runding dengan Pak Anton ya. Pak Anton bilang nggak usah, sudah banyak sekali bukunya, paling bukunya itu lagi nanti. Ya, jadi saya kadang nggak mau ambil keputusan sendiri. Saya tahu ada orang yang berkompeten, pasti saya ajak share ya. Jadi kan banyak sekali itu referensi. Sedangkan teolog masa lalu, ya menurut ES tidak banyak referensinya. Tapi bukan masalah itu yang saya perhatikan. Yang saya perhatikan itu yang masa lalu itu khususnya para bapak gereja. Mereka kan ada muridnya langsung dari beberapa rasul. Jadi mereka menerima yang masih original dalam tanda kutip ya. Itu bisa terjadi multi interpretasi ya. Mereka lebih original karena mereka diajarkan beberapa oleh para rasul. Dan mereka kemudian menularkan itu kepada yang lain. Tapi kalau berbicara tentang referensi, bisa juga original. Tetapi bisa juga ada yang keliru, apalagi di dalam terjemahan. Contohnya di atas ya. Young itu menerjemahkan itu creators. Tetapi yang terjemahan-terjemahan yang lain, dia dalam bentuk tunggal. Young dalam bentuk jamak. Harus lihat konteks memang. Dan konteksnya ketika Young menerjemahkan itu teksnya jelas-jelas itu jamak bukan tunggal. Jadi bukan lihat lihat banyaknya terjemahan, tetapi kan lihat originalnya. Boleh juga lihat terjemahan. Mengapa kita yang sekolah teologi belajar sampai bukan hanya word study, ya, tetapi sampai ke kritik teks. Itu ada tujuannya, iya kan? Mengapa kritik teks? Dan kritik teks bukan ke dalam terjemahan, tetapi di dalam teks-teks asli ya, yang salinan-salinan, bukan terjemahan ya. Ada banyak sekali salinan ya. Saya kurang tahu Pak Iwan waktu belajar kalau di dalam PL itu ada berapa banyak salinan. Yang setahu saya paling banyak kan yang Yunaninya, ya PB itu ya. Salinannya kan banyak. Berbeda dengan yang di dalam PL salinannya. Ya, bukan terjemahan ya. Sekarang dia bicara masalah kecerdasan dan dia meremehkan bapak-bapak gereja. Ya, para teolog yang lama. Dia remehkan. Ya. Yang paling mengerikan dia menuduh bahwa eh, Calvin, ya John Calvin itu lebih ke filsafat karena menggunakan istilah-istilah filsafat, ya di dalam interpretasi-interpretasi seperti nature, ya kemudian personal, person ya. Nah itu dia tuduh itu, ya. Dan saya membaca karena saya mengajar filsafat, saya membaca ada bukunya John Frame itu menjelaskan itu semua. Ya, mengapa menggunakan filsafat? Mengapa diintegrasi antara teologi dan filsafat? Loh, itu menarik. Saya sedang mengajar ini ya, baru mau ketiga kali pertemuan. Ya, buku filsafat di saya banyak sekali. Ya, yang terbitan Momentum khususnya. Itu banyak. Mungkin ada 20-an apa 30-an lebih. Ya. Dan ES sering salah mengerti. Dia mengekstrimkan sesuatu tetapi dia mengabaikan hal yang penting juga. Itu diabaikan oleh ES. Ya, dia tidak mau membahas. Dan akibatnya lihat dia katakan lebih cerdas sekarang karena masalah referensi. Ya. Ketika dia menuduh tentang filsafat, nah saya punya buku terbaru juga ini ya. Revolusi-revolusi dalam wawasan dunia.
Ini ditulis W. Andre Hofker. Ini bukunya besar ya, tebal. Ya, ini baru tadi saya pergi beli ini ya. Ya, enggak begitu mahal juga ini ya. Wah, ini lengkap sekali ini. Ya, tentang interpretasi-interpretasi ya. Apakah itu biblical atau ada integrasi dengan filsafat. Ya. Kemudian tokoh-tokoh filsafat awal itu dari tahun berapa? Ya, ada semua di sini Pitagoras, ya, Thales. Ini dicatat semua ditulis di sini ya. Kemudian saya punya Gnostik juga kan yang pernah saya tunjukkan, tapi itu dalam bahasa Inggris. Ya. Tulisannya dalam bahasa Inggris. Jadi cukup lengkap. Referensi sekarang memang benar banyak, tapi kita kan harus hati-hati di dalam penggunaan referensi. Ya. Tetapi bagi saya ini kurang arif, kurang bijak ya, kurang berhikmat ES. Ya, merasa lebih cerdas dari bapak-bapak gereja. Sehingga kan dia menolak untuk konsili loh. Dianggap kurang cerdas tuh keputusan-keputusan konsili. Ya, Iya, Mbak. Nikea, Chalcedon, ya itu dia anggap kurang tidak cerdas itu bapak-bapak gereja itu. Dia nggak mau menggunakan hasil-hasil dari konsili. Ya. Jadi dia sama sekali menolak itu. Karena dianggap itu tidak cerdas. Dia tidak melihat dari satu aspek original ya. Masih hangat itu ya dalam pembahasan. Karena berdekatan dengan para rasul. Ada beberapa bapak gereja. Kemudian mereka punya murid juga. Memuridkan ya konsep matetes itu. Jadi itu ES abaikan. Diremehkan oleh ES. Ya. Kita harus berhati-hati ya. Kadang anak-anak muda sekarang ya bukan mau membela kita yang sudah senior, tapi yang junior. Merasa lebih tahu dari yang senior. Kalau hanya berdasarkan referensi, apakah mereka punya banyak referensi? Lengkapkah referensi mereka? Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Yang kedua, apakah referensi banyak mereka buat penelitian? Artinya mereka harus membaca referensi-referensi itu. Apakah mereka pribadi yang suka membaca? Ya. Kalau kita yang sudah biasa di dunia bedah ajaran atau bedah buku melalui bedah ajaran melalui buku ya, melalui referensi. Nah, itu kan kita harus baca tuntas. Nah, sekarang kan saya menerapkan tentang bedah ajaran melalui YouTube yang berseri-seri dari ES. Nah, itu yang dibedah. Ya kan itu harus membaca. Nah, kalau hanya banyak referensi tapi tidak mau meneliti ya ini juga jadi masalah. Seperti ES ini ya, kalau dibandingkan ini ya, meremehkan bapak-bapak gereja, konsili-konsili ditolak karena itu kan pertemuan para bapak gereja pada zaman itu untuk mengantisipasi heresi, bidah atau ajaran sesat. Ya, kemudian mereka bertindak hasil dari konsili, ya, kemudian yang ajaran pengajar-pengajar sesat itu kan disingkirkan semua mereka, lebih tegas. Ya. Jadi ES ini bagian yang keempat ini kan dia meremehkan ini kecerdasan. Ini jadi masalah. Jadi cukup berbahaya. Bagian yang kelima, ya ES menegaskan bahwa EY itu jamak. Dia menekankan artinya secara linguistik itu benar jamak. Ya, tetapi harus diinterpretasi tunggal. Nah, ini kan ini lucu ya. Dia akui itu. Kata bara itu ya, itu jamak dalam bentuk jamak diakui. Elohim dalam
bara itu harusnya tunggal ya. Tapi ada pencipta-pencipta ternyata kan di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 1 itu kan jamak itu, ya, bukan tunggal. Tetapi kalau dibandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1, kata bara itu kan bentuknya tunggal, ya. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini sangat menarik, ya. Itu kata Elohim itu maskulin plural ya, noun. Tapi kata bara itu maskulin singular, ya, verb, call, perfect, ya, itu person maskulin singular. Kata bara di situ. Tapi begitu kita lihat di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 1 itu bukan tunggal, tetapi jamak, pencipta-pencipta. Ini yang ES tidak mau terima. Tapi kita lihat di bagian kelima ini, ya. Dia menyatakan benar secara linguistik, benar jamak. Ya, berarti dia tidak menekankan tentang yang jamak ini, dia tidak menekankan tentang Elohim, tetapi kata bara, ya. Tetapi dia memaksakan untuk diinterpretasi itu dalam bentuk tunggal. Jadi kita lihat ada dua yang dia tekankan di sini, ya, tentang dua kata Ibrani, Eye, ya, Elohim Yahweh, kemudian tentang bara. Yang kita belajar malam itu, ini dua kata itu, ya, satu tentang Elohim Yahweh. Tetapi yang kedua itu bukan Elohim Yahweh, tetapi yang kedua ini bicara tentang bara itu. Tapi kita harus melihat kata itu di dalam konteks tertentu. Nah, itu dia kan terjadi ada perubahan, ya, di dalam teks asli itu, ya. Seperti yang tadi kita lihat itu. Ya, Baureka. Baureka itu, ya. Itu di dalam Ecclesiastes, ya, 12 itu one, ya. Jadi Baureka. Verb call participle maskulin plural konstruk. Kemudian garis miring atau second person maskulin singular. Nah, ini yang menjadi bulat dari ES. Ya, saya tidak menulis di sini, ya, terkait dengan Elohim Yahweh itu, ya. Ya, kemudian saya belajar di dalam khususnya Injil Yohanes itu tentang 7 perkataan ego eimi itu. Aku adalah, atau hanya ego eimi, 7 perkataan itu, ya. Nah, itu kan sering disandingkan dengan syahadat, aku adalah aku. Ya. Nah, sedangkan interpretasi ES itu, dia tidak menginterpretasi tentang aku adalah, ego eimi itu merujuk kepada basisnya kepada di PL itu, syahadatnya Yudaisme. Dia tidak merujuk ke situ. Saya membaca beberapa komentari, ya, termasuk ketika saya membeli komentari, saya tanya ini, kalau mau beli komentari itu yang komentari terbaik dalam bahasa Inggris Yunani itu kira-kira apa? Ditunjukkan, dan saya harus dipesan itu dari Amerika. Ya, sekitar 2 bulan lebih baru datang komentari itu. Nah, saya melihat komentari itu, kemudian dengan komentari-komentari yang diberikan oleh Pak
Pendeta Budi Asali. Kan banyak sekali komentarinya ya. Itu banyak, luar biasa banyaknya komentari. Ya, tapi harus memilih di antara komentari itu karena memang ada orang yang teologinya itu kan bukan reform, itu minimal Injili. Ya. Jadi ketika Pak Budi memberikan komentari itu, saya kemudian menggunakan itu dalam persiapan-persiapan mengajar dan juga persiapan-persiapan ketika diundang khotbah atau seminar. Nah, saya sering teliti dari komentari juga buat perbandingannya, walaupun saya tetap mengeksegesis ya bagian-bagian tertentu yang harus dieksegesis. Jadi saya melihat di sini ini ya ES katakan ini bicara tentang linguistik itu benar ya jamak, tetapi harus diinterpretasi tunggal. Ini maksudnya ES apa ini? Ya, ini terkait dengan bukan kata bara itu, baureka itu, tetapi ini terkait dengan EY ini. Jelas tulisannya jamak, tapi itu menunjuk kepada tunggal. Tunggal dalam pengertian apa? Hakikat. Tunggal dalam pengertian hakikat. Ada satu dosen juga yang sempat share dengan saya tentang ya tunggal dalam pengertian hakikat terkait dengan ego eimi. Ya, dia merujuk kepada PL, khususnya yang syahadat aku adalah aku itu. Kalau itu kan dijadikan di Septuaginta kan itu menjadi ego eimi. Itu yang saya teliti di dalam beberapa komentari. Itu dia menjadi ego eimi dari aku adalah, kemudian dia menjadi ego eimi. Dan Yohanes lebih menekankan kan kristologinya dengan ego eimi itu yang merujuk kepada Kristus. Dia katakan aku adalah. Itu sama dengan di dalam Ibrani itu syahadatnya orang Israel aku adalah. Yang menjadi masalah yaitu ketiga terkait dengan kristologi, ego eimi dan dikaitkan dengan kata Kristos itu dia yang diurapi. Orang-orang yang ada di dalam sinagog, pemuka-pemuka sinagog, ahli Taurat mereka tidak mau menerima bahwa Yesus itu dia Kristus atau Mesia. Karena masalah interpretasi dari tokoh-tokoh itu, Yudaisme itu. Nah, sampai hari ini yang jadi pertanyaan, apakah tokoh-tokoh dalam Yudaisme itu percaya kepada Tritunggal? Kalau dalam Tritunggal ada monoisme, yaitu satu hakikat, tapi punya tiga pribadi, bukan berarti tiga, ya, trigat, bukan. Tapi satu dalam pengertian hakikat. Jadi kita lihat di sini ya, di dalam poin yang kelima ini ya. Jadi secara linguistik benar, tetapi harus diinterpretasi tunggal. Kalau ini terkait dengan EY, kan bukan seperti itu harusnya. Ya, bukan harus seperti yang dipresentasikan oleh ES ini. Ya, EY itu memang benar jamak, tapi jamak dalam pengertian tadi saya sudah menekankan berkali-kali ya, plural majesty. Ya, karena Elohim itu kan plural majesty. Tapi kalau ditafsirkan ke tunggal, ini karena ini sudah terkait dengan Unitarian. Kalau plural majesty bukan berarti menolak adanya tiga pribadi. Apa buktinya? Kejadian pasal 1 dibandingkan dengan kejadian pasal
Tetap pasal 1 ayat 26. Marilah kita. Itu yang tadi saya katakan diinterpretasikan oleh seorang teolog yang juga hebat dalam bahasa Ibrani. Ya, selalu dia dengan bahasa Ibrani ya. Saya juga ikuti ya, mengikuti semua presentasi beliau dan tulisan-tulisan beliau itu ya. Nah, dia kan kata kita di situ kan jamak. Dia akui itu jamak, tetapi jamak itu diinterpretasikan itu persidangan atau rapat atau konferensi Allah dan malaikat. Dia juga tidak jelaskan Allah dalam pengertian hakikat. Dia juga tidak menjelaskan di situ tentang God. Di situ Elohim itu dalam pengertian ada 3 pribadi di dalamnya. Jadi blunder juga yang interpretasi itu tentang kata kita itu juga blunder. Nah, kalau 2 bagian ayat ini di dalam konteks kejadian pasal 1 ini mau diintegrasikan itu menjadi sulit. Karena hanya ditafsirkan pengertian jamak hanya di dalam pengertian plural majesty. Nah, bagaimana kata kita itu, jamak itu? Jamak bukan dalam pengertian plural majesty. Bukan. Tetapi jamak dalam pengertian 3 pribadi di situ kan. Bukan dengan malaikat. Nanti akan terjadi benturan. Di sini kita lihat blundernya dari interpretasi ES dan kelompoknya Unitarian. Jadi itu terjadi benturan, memang bentur ya, berbenturan. Benar yang di atas secara linguistik jamak. Benar. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pasal yang ke-26, ya, jamak di situ kan beda penekanan, sama-sama jamak, tapi penekanannya berbeda. Satu terkait dengan 3 pribadi, satu terkait dengan kebesaran. 3 pribadi itu apakah ada yang lebih kecil, subordinat itu? Ya, strata ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil dalam 3 pribadi. Bapa lebih besar dari anak. Nah itu, kalau apa Holy Spirit ya, Roh Kudus itu kan ditafsirkan itu kan Bapa, rohnya Bapa. Bukan pribadi yang ketiga dari Roh Kudus. Itu kan Unitarian. Yang jadi permasalahan itu kan tentang kristologinya mereka itu. Ini jadi masalah. Akhirnya meruntuhkan semua pemahaman Unitarian. Ya, menarik kan ini? Jamak tunggal, jamak tunggal. Ya. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati ya menghadapi interpretasi-interpretasi seperti ini. Ya. Malam ini kita sampai setengah 8 ya. Ya, saya sudah tidak lagi menambah-nambah. Ya, yang bagian terakhir kan menjelaskan tentang jamak dalam linguistik ya dan tunggal. Ya, ini kan harus hati-hati sekali ya. ES sering katakan harus kontekstualisasi dong. Ya, tapi dia tidak mempraktekkan apa yang dia katakan. Harus kontekstualisasi. Nah, seperti jamak, konteksnya di dalam Elohim, di dalam terkait dengan bara penciptaan. Nah, itu kan yang menciptakan itu bara tunggal, tetapi Elohim itu kan membicarakan tentang kebesaran. Di situ ada tunggal dan jamak. Ya, artinya satu pencipta. Itu menekankan satu pencipta, itu kan hakikat, bukan pribadi. Tapi 3 pribadi dilebatkan dalam penciptaan, itu kenyataan. Tadi Kriya sudah baca itu Yohanes 1 ayat 3. Itu jelas. Ya. Tapi kemudian ketika kita menuju ke Kejadian 1 ayat 26, itu juga jamak kata kita.
Ya, jadi ini memang merontokkan blundernya ES dan juga kaum Unitarian ya yang tidak mau menerima Tritunggal. Itu rontok. Ya kalau kita memang benar-benar di teks dan interpretasinya tidak mengalami absurd atau blunder ya. Ya. Tapi kita merasa itu yang konkret, yang paling benar, itu yang valid. Ya, kadang kita menginterpretasi memang perlu lihat konteks. Tapi ada dalam konteks tertentu menuliskan itu dua hal tentang jamak, tapi berbeda di dalam konteks. Dan dua-dua kebenaran itu harus diterima. Ya, itu integrasi, bisa diintegrasi dua hal itu. Ya, baik jamak di Elohim, demikian juga jamak di dalam ayat yang ke-26, itu kan bukan dikontradiktifkan. Karena kita mau mengekspresikan yang Elohim, ya tentang kebesaran, ya plural majesty. Itu tak boleh dibenturkan, ya kata almarhum adiknya Pak Tong itu yang baru meninggal ya, Yosep Tong. Itu nggak boleh dikontradiktifkan, ya boleh. Berbeda memang, tapi sama-sama kebenaran, nggak boleh dibenturkan. Itu harus integrasi. Sama-sama benar kan. Penekanannya yang berbeda ketika diinterpretasi. Tapi sama-sama adalah kebenaran. Nah ini sangat blunder ES. Ya. Ya malam ini saya menjelaskan sampai di sini ya. Ada yang mau tambahkan atau mau share? Apalagi Pak Iwan yang sudah sampai ke kritik teks ya. Bagus itu ya kalau belajar kritik teks. Memang belajar kritik teks harus harus ikut kuliah ya. Kalau belajar otodidak ya kita belum punya dasar yang kuat ya susah juga ya. Perlu ada yang bimbing untuk kritik teks ya. Ada yang mau beri masukan? Pak Anton Krie, ada tadi satu bapak siapa Pak Roy ya? Atau Pak Iwan Krie? Shalom Bapak. Iya, iya. Bapak, ini yang saya mau tanyakan ini terkait dengan yang Kejadian pasal 1 ayat 26 itu, kata kita di situ kan kalau Unitarian itu Eh, punya ajaran itu Allah berunding dengan malaikat. malaikat. Hmm. Jadi kalau begitu manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat ya. Itu dalam saya lihat dalam ajaran mereka. Hmm. Nah, Iya, iya. lalu bagaimana Pak kalau masa kira-kira manusia juga harus punya rupa segambar juga dengan malaikat begitu? Ya itulah interpretasi absurd. Itu kan blunder, kebodohan ya, blunder ya. Lebih lengkap bisa dicari ya, arti blunder lebih lengkap. Tapi itu kan menunjukkan kebodohan di dalam interpretasi. Malaikat bisa jatuh, kita juga bisa jatuh memang. Malaikat kan ada yang jatuh, memberontak. Ya, kalau belajar di angelologi kan malaikat kan jatuh, ada yang sebagian jatuh sepertiga. Ya, sepertiga Pak Iwan, atau 3/4, sepertiga. Jatuh itu, memberontakan itu di Wahyu itu ya. Ada. Jadi tidak boleh diinterpretasi. Ya, itu kata kita di situ jamak itu perundingan Allah dalam pengertian hakikat dengan ciptaan. Malaikat kan ciptaan. Kok Allah berunding dengan ciptaan? Tidak sebanding. Ini interpretasi kan? Kalau pada umumnya, apalagi khususnya orang Injili dan Reform, itu kata kita itu hanya menunjuk kepada tiga pribadi itu. Dan bukti konkret ditulis oleh Yohanes.
Ya, tadi Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, iya kan? Tapi ES menafsirkan bahwa Dia di situ menunjuk kepada pribadi Yesus, tapi dia blunder, dia kemudian bertabrakan dengan logos itu, bukan pribadi, tapi padahal konteks itu Yohanes 1 itu tentang logos dan menekankan praeksistensi, makanya dia mencipta. Interpretasi ES terhadap pribadi Yesus itu gagal, di Yohanes 1 ayat 3 itu gagal, ya. Mengapa gagal? Karena dia katakan bahwa Yesus tidak mencipta, Yesus manusia yang punya sifat ilahi, divine itu, tapi divine di situ dalam pengertian moral. Lucu sekali ya, dia katakan itu moral. Ya, divine di situ itu terkait dengan moralnya, bukan terkait dengan pribadi yang punya praeksistensi. Padahal konteksnya itu kan praeksistensi, sebelum berinkarnasi berarti. Ya, makanya dia mencipta. Makanya kata kita itu harus diinterpretasi seperti itu yang Kejadian pasal 1 ayat 26 27 itu ya. Serupa segambar, ya. Tselem demut ya. Tselem demut itu dua kata Ibrani ya yang sinonim. Kalau kita mau belajar itu kan itu belajar dari tulisan apa Anthony J. Hokemaya tentang antropologi itu. Itu dalam sekali itu penjelasannya. Ya, tentang teselem demut itu serupa dalam pengertian apa? Segambar dalam pengertian apa? Tapi kembali ke kata kita itu, ini Unitarian kan seperti itu. Ini kan jelas Unitarian. Bulat, bulat blunder lagi. Absurd ya. Error, distorsi dalam interpretasi. Mengerikan sekali. Ini hal yang serius. Proper teologi dibuat seperti itu. Ya. Apalagi ada apa ya kesombongan di situ ya. Oh kan kita sekarang yang lebih cerdas dari bapak-bapak gereja. Hah? Makanya saya masuk dari sisi originalnya. Originalnya apa? Bapak-bapak gereja itu menerima pengajaran yang original walaupun mereka mereka apa minim di dalam referensi, tapi yang ajar mereka langsung kan itu sistem pemuritan itu Matetes itu terus berlangsung ya di gereja mula-mula. Itu kan terus berlangsung, beda dengan kita sekarang. Gereja zaman sekarang kan lebih menekankan tentang apa? Praise and worship. Ya, kemarin itu saya lihat ya di TikTok itu masalah persepuluhan itu jadi ribut, berantem. Itu kan yang ditekankan kan itu, bukan doktrinal. Lantas ES mau sombongkan diri itu gimana? Merasa lebih cerdas dari bapak-bapak gereja. Artinya dia mau mau mendiskreditkan tentang konsili-konsili itu. Ya, apalagi yang dalam konsili yang menekankan tentang Tritunggal dan Kristologi, ya, itu yang dia mau delete itu, dihapus dengan mengatakan kita lebih cerdas zaman sekarang, referensi lebih banyak. Jangan dulu, ya. Dia mengekstrimkan referensi. Dulu langsung diajar, itu Matetes, prinsip Matetes, pemuritan. Ya, langsung. Sekarang lewat itu. Ya. Jadi memang ya ini serius, memang sangat serius ya, blunder itu. Mengerikan. Ya. Tapi bersyukur seperti Pak Iwan ya, kalau kita bentuk lagi nanti Pak Iwan kalau sudah sampai kritik teks perlu tampil di bagian tertentu, tampil untuk presentasikan ya ajaran tertentu, apalagi terkait dengan kritik teks itu ya. Itu menarik sekali kalau sudah sampai ke kritik teks ya. Ya. Oke, Kri, itu jawaban saya. Ya Bapak, makasih. Ya.
Ada yang lain lagi? Pak Anton, gimana Pak Anton? Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Cukup, Pak. Kalau saya ada sesuatu yang kurang, jangan didiamkan ya. Lebih baik dikritisi. Atau mungkin kurang lengkap, ditambahkan. Nggak apa-apa. Demi untuk ya kebenaran kita harus gitu ya. Jangan merasa diri kita yang sudah apalagi senior, punya gelar secara akademik, kemudian merasa segala sesuatu menjadi hebat. Jadi ES itu. Ya, saya tidak mau jadi orang seperti itu. Walaupun bukan berarti saya mau nggak punya prinsip bahwa saya juga orang akademik. Tetapi bukan berarti kita orang akademik yang senior, lama ngajar, ya baca referensi juga begitu banyak, kemudian kita menganggap diri kita jadi segalanya seperti saya nggak mau gitu. Ya, karena ada hal-hal lain yang saya membutuhkan seperti Pak Anton, Pak Iwan, Krie, dan rekan-rekan lain untuk mensupport, memberikan input ya, demi untuk menuntaskan kebenaran. Jadi itu ya, cukup ya malam ini ya. Nanti kita bicarakan lagi ya, ada Pak Anton, Pak Iwan, ada Krie. Nanti dengan siapa Pak David Bandung ya, ada Bu Mary juga. Nanti kita bicarakan lagi untuk program-program ke depan ya. Oke? Iya, iya, iya. Memang terakhir rencanakan. Iya, betul. Iya, terima kasih Pak Anton. Ingatkan. Iya. Oke, kita tutup saja ya. Ini ada barusan saya duduk depan sini ada istri, adik. Ini rupanya ada keluarga yang meninggal lagi di Blitar. Jadi pasti kita pergi ke sana. Blitar.